Tapi yang banyak mintanya dari kanitanya apa dari berondongnya nih Minta kayak apa tuh biasanya? bang? Minta kayak gimana? Minta wik wik. Ya pengen apa tahu tuh gaya apa? Gak tau aku dilempar kemana tuh begitu. Enggak dia kayak emangnya dia ketawa temen. Curhat dong Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan sebekasi dan sekitarnya yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang katanya dulu pernah di bank. Wah, benar apa enggak ini mengerikan sekali zaman sekarang ya. Langsung aja pokoknya kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Kak Waalaikumsalam. Nita. Ya Allah. Nita Thalia ya? Bukan ya. Oh, kalau Nita Penyanyi Thalia dangdut penyanyi ya? dangdut ya. Oke, Kak Nita terima kasih udah hadir di studio Ale Jejak Backpacker. Jadi Kak Nita ini Ya Om. pernah di itu kayak mohon maaf ya kalau saya salah atau bertanyanya terlalu dalam ya Kak Nita ya. Oke, kayaknya langsung aja deh Kak ya, biar nanti tanya-tanyanya pas terakhir aja kali ya. Langsung Gitu aja, ya, Om. langsung ya. Cerita aja mau denger ya. Iya, penasaran soalnya apalagi penonton di rumah nih. Suka banget. Tapi ya perlu saya infokan sekali lagi untuk teman-teman di rumah bahwa ini saya tegaskan sekali lagi bahwa podcast ini adalah obrolan dewasa atau obrolan 21 tahun ke atas. Jadi jangan ditonton oleh anak di bawah umur. Sekali lagi jangan ditonton oleh anak di bawah umur. Oke, Kak Anita udah siap buat cerita ya? Oke Om. Siap dong, oke. Yang kuat Kak Anita, ayo Siap silakan. Om, siap. Oke Om, jadi hari ini ya kita sebetulnya mau cerita tentang apa namanya kejadian yang aku alami ya. Sebenarnya sih nggak enak ya Om, maksudnya buat dibicarain apalagi, aduh kesannya yang tadi aku ceritain kayak digigit atau seperti itulah Om ya. Jadi aku Nita di sini Bang pengen menceritakan kisah kejadian yang aku alami ya, kurang lebih kehidupanku ya. Kehidupan aku sebagai perempuan-perempuan yang anak-anak muda gitu ya. Biasa kalau weekend apa namanya weekend terus hari-hari libur lah kita butuh hiburan ya. Awalnya sih kita bersama-sama teman-teman kan ke diskotik gitu ya Bang. Jadi ya aku kenalan di diskotik ini. Diskotik juga biasanya sih memang aku ke tempat diskotik ini biasanya sama teman-teman cewek, cuman kala itu lagi nggak ada teman cewekku yang nemani, jadi ya aku kenalannya di tempat klub itu kan, diskotik kan. Kebetulan kayaknya ini ada teman-teman cowok juga ya kenalan ya nggak masalah kan. Nah kenalan di diskotik ini kan aku kenalan ada yang namanya Kevin, ternyata mereka berlima, ada juga yang berteman kan. Ada Kevin, ada Jack, ada James, ada siapa lagi tuh namanya si Boy, Samuel kali ya, udah 5 ya Bang. Kurang lebih seperti itu kan ya, kita kenal ya biasa minum, joget, party kan, diskotik itu. Nah kalau di tengah party itu kan biasanya ada jamnya kan, musik udah tambah keras, di situ juga aku minum juga tuh kan, udah ini entah mereka campurin padahal aku sebenarnya nggak terlalu terbiasa juga kan, paling apalagi campurin semacam itu paling hanya minuman-minuman aja kan. Nah udahlah berjalan dengan itu ya udah kenalan biasa, tapi sih pas hari itu belum, tapi setelah apa namanya berikutnya minggu berikutnya tuh Bang baru kita ketemu lagi di situ sama yang 5 ini teman-teman cowokku lagi kan. Nah disitulah Bang kita party seperti biasa, joget-joget, tapi kebetulan di situ ada usia yang lebih muda. Usia yang lebih muda itu jadi dia kayak suka kali sama aku ya, di antara berlima itu. Seperti itu, ada yang suka terus ya kita pacaran lah. Pas pacaran ya
ternyata mereka masih teman-temannya juga ya. Kebetulan dia usianya lebih muda. Ya udah dia ya hiburan aja gitu bang, hiburan di situ ya, joget-joget. Setelah tutup, nah itulah awal kejadiannya. Setelah tutup kan, jadi namanya disco itu ditutup, diskotik udah tutup. Ya aku diajak entah gimana, pokoknya aku udah mabuk lah, kayak udah mabuk parah, diajak mungkin dia ke hotel atau kemana sama mereka itu kan, yang berlima ini. Tapi aku awalnya juga nggak nyangka gitu, kok kayak ya, terus aku pikir kan jagain banget tuh bang. Aku pikir dia jagain banget kan, setelah nggak taunya aku ada berpacaran lah sama pacarku ini. Ternyata setelah tutup lah diskotik ini kan, aku yang namanya udah mabuk entah dibawa kemana lah aku kan, yang namanya udah nggak sadar, nggak taunya mereka bawa aku ke hotel, termasuk pacarku ini. Itulah awal. Yang pacar ini si Kevin ini. Iya. Jadi Kevin ini ada temennya lagi kan yang berempat ini. Ya kejadian lah di situlah. Cuman kan aku udah nggak sadar gitu, udah nggak sadar ya, mereka ternyata aku pikir ya pacar aku ini jagain aku gitu bang, awalnya begitulah kejadian itu tuh gitu. Nah sadar-sadarnya pas udah aku sadar kali ya, mungkin dikira namanya udah nggak sadar kok aku udah nggak pakai baju gitu ya, tapi mereka ini nggak ada gitu bang, nggak ada lagi di tempat. Itu awal mulanya bang, makanya aku digigir kayak gitu kan, aku nggak tahu kok, tapi aku nih udah pada kemana nih mereka nih, aku telepon juga udah nggak bisa gitu loh bang, karena aku frustasi lah di situ kan, mereka kayak kerjasama jadi bang. Ya udah aku telepon juga udah nggak nyambung nih, yang pacar aku ini kan si Kevin ini kan udah nggak nyambung, tapi aku antara frustasi sedih, aduh gimana nih, aku mau cerita kemana kan juga takut ya bang. Tapi untungnya aduh aku periksa juga, untung aku nggak, atau pikirannya atau aku di videoin kan, takut kan, atau aku difoto kan. Ya aku kayak lama-lama juga kan ya menyendiri dulu, trauma juga terhadap laki-laki kan, ya di entah di mana kan. Tapi kadang ada timbul keinginan juga namanya apa, pengen ngelakuin itu lagi gitu bang, pengen ngelakuin hubungan kayak gitu lagi. Nah ketemu cowok lagi lah bang di situ, ketemu cowok. Nah ketemu cowok ya, setelah pacaran ya aku akhirnya menikah kan, tapi sama si cowok ini. jadi suamiku kan. Tapi ternyata ada problem lagi, ya itulah kok aku nggak hamil, mungkin itu efek aku sering minum, udah dikasih atau apa gitu kan, frustasi lah, kesel lah suamiku ini kan. Udah akhirnya kita berpisah. Setelah berpisah ya udahlah aku menyendiri dulu. Baru ya itu ada lagi aku kenal namanya perempuan suka deketin, aku kan deketin gitu kan. Perempuan ada juga nih, tapi aku lihat kok kayak penyimpangan nih gini kalau perempuan, kayak apa namanya, kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi aku udahlah menyendiri dulu nih. Mau gimana, ke rumah tangga aku juga begitu, padahal kan normal gitu hubungannya kan, nggak nyangka. Jadi ya suami aku juga kasih tinggalku diminta cerai bang gitu. Seperti itu. Itu alasannya cuma seperti itu. Alasannya karena nggak dapat keturunan, diceraikan itu. Iya seperti itu. Lagi juga kayak nggak puas gitu. Jadi kan karena aku kadang ada timbul penyakit kayak, aduh badan aku tuh kayak sakit. Mungkin dia lihat aku nggak normal kali ya gitu bang. Atau aku kadang kayak kurang tidur, kayak nggak bergairah juga mungkin kali bang ya. Dalam pelayanan itu. Seperti itu ya, frustasi kali ya, atau kesel lah suami aku ini kan. Jadi situlah bang, maka aku tambah depresi ya. Di tengah perjalanan ya itu ada yang deketin perempuan juga ya, aku kayak penyimpangan. Di situlah akhirnya aku juga, kok percintaan aku nih sakit banget. Di situlah aku jadi bikin tato. Ya gitu awalnya kayak gini. Ada tato aku. Oh itu tato ini ya, apa namanya? Permanen. Tato permanen ya. Kalau cewek kan kadang iya nggak bercerita saking sakitnya kali ya. Jadi kayaknya udahlah, kayak pelampiasan nih ke diri aku daripada aku kayak narkoba atau bunuh, kan bahaya juga kan bang. Sorry, tapi dengan si perempuan ini sempat berhubungan ke Nita? Enggak sih, baru kayaknya dia mau deketin, cuman kan aku kayak dia
kok kayak perhatian, tapi kan aku udah kayaknya udah curiga juga, kok beda nih, ngapain dia kayak pegang tangan aku. Oh, Seperti itu, gitu oke. kurang lebih. Nah, sewaktu Kak Nita di apa namanya? Berarti di waktu di hotel itu di situ apa yang dirasakan Kak Nita setelah bangun itu? Setelah sadar. Setelah sadar itu ya, Mm-mm. ya capek, lemes, gimana ya, sedih juga sih Bang. Sedih, lu lemes kan namanya, kok habis mabok itu kan ya. Mm-mm. Ya kecewa juga kan, takut juga nih mau telepon siapa nih, kasih tahu ke keluarga juga. Ya itulah yang aku alami tuh, kayak kaget gitu. Kok bisa begini gitu loh. Karena aku udah Oke. tanpa busuk banget kan, takutnya direkam atau ada di videoin kan, itu kan Oke. kacau juga. Lemes. Sorry ini. Kalau saya agak masuk ke lebih dalam ya. Biasanya kan kita kalau seorang wanita mungkin ya, kalau misalkan setelah berhubungan itu akan sakit ya bagian V-nya ya. Nah, itu yang Kak Nita rasakan seperti apa? Soalnya kan ini mohon maaf, ini kan Iya, oleh 5 orang. 5 orang itu kerasa dong gimana tapi aku rasanya rada nggak sadar kan. V-nya Kak Nita itu seperti apa rasanya kayak gitu. Ya pasti rasanya juga ya itu ya sakit banget. Cuma kan aku di itu rada nggak sadar juga ya. Hmm. Ya pasti sakit dong. Aku karena kencing aja, jongkok aja sakit, dan aku sempat ke dokter juga itu. Sempat ke dokter. Diperiksa. Rasanya kan pas udah bangun. Pas bangun sama berapa hari. Biasanya kan begitu sakitnya kan. Mm-mm. Nggak ada niatan untuk lapor polisi. Ya itu dia Bang, kan malu. Oh, Aku cerita ke keluarga aja kan malu kan. Pasti kan bilang makanya jangan ini. iya, Ya pasti kan keluarga aku kan kenapa kedua tempat-tempat hiburan gitu kan. Jadi ya namanya kita perempuan kan juga kadang butuh kepikiran, kok kayak sunyi, sepi gitu Bang. Jadi aku ya udah kenalan lagi nih sama cowok, tapi kebetulan yang muda lagi, tapi ya nggak masalah lah gitu daripada aku trauma kan, karena kan kalau aku pikir yang ngebahagiain diri kita kan ya kita sendiri ya. Kayak aku udah hancur-hancur banget. Nah aku kebetulan kenalan lagi lah Bang di situ kan sama cowok itu yang usia lebih muda sekitar 25 tahun lah. sekitar 25 tahun. Wow, 24 25 24 25. Oke. Ya lumayan lah dia di bawah aku kan. Ya tapi kalau sama yang berondong ini beda sama yang sebelumnya. Ya aku sih berpikirnya positif aja ya, semoga nggak kejadian sama yang sebelumnya kan. Namanya kita perempuan kan pasti butuh disayang, diperhatiin gitu kan Bang. Walaupun kayaknya umur nih kayaknya kan jauh nih gitu kan. Apalagi orang-orang pada bilang juga ngapain sih sama berondong gitu. Tapi kan kebetulan yang datang seperti itu dan kebetulan cocoknya di dia, ya udahlah aku jalanin aja kan, jalanin gitu ya. Ya kayak sering curhat gitu. Dari awal juga udah aku kasih tahu kan kalau memang kita berbeda dengan jarak umur yang lumayan nih gitu kan. Dan dia aku kasih tahu juga lah kehidupan aku, pribadi aku juga ya. Bang, aku tuh ancur-ancurnya aku gitu ya. Ya walaupun aku nggak semua juga ceritain ya, aku nggak enak takutnya dia meniru atau menilai aku seperti apa kan. Ya udahlah aku pikir ya udahlah jalanin aja, aku ada kenalan sama berondong ini yang baru ya. Kebetulan memang sih dia apa namanya lebih melindungi, terus dia lebih kayak apa sih namanya membimbing secara ini sih Bang, untungnya agama gitu ya supaya aku rajin ibadah. Kebetulan juga kan memang sama kan, maksudnya agamanya sama, dia rajin ibadah gitu yang udah gitu. Walaupun nih aku mikir nih hubungannya mau dibawa kemana nih, jarak umurnya juga jauh gitu, cuman dia bilang ya udah jalanin aja ya. Aku juga positif aja kan, karena aku ya ngilangin trauma Bang, karena perempuan itu trauma kan. Jadi kayak kalau ada yang disayang tuh, ada yang perhatiin kita, ya mungkin lah situ berangsur-angsur tuh perasaan kita dari kejadian aku yang
yang nggak banget itu bang ya berangsur-angsur lah. Jadi aku bisa mempercayai laki-laki lagi, bisa dapat kasih sayang dari laki-laki lagi seperti itu. Jadi aku lebih sekarang ke ibadah bang, ibadah sama dia. Syukurnya aku sih dia bisa apa maksudnya membimbing aku, ngasih apa semangat semangat supaya ya udahlah yang berlalu gitu. Tapi aku juga kadang mikir nih gimana nih hubungannya gitu. Mana jauh umurnya, kasihan dia pasti ada pertentangan dari Orang tuanya ya. pasti bang. Ngapain sih sama ini perempuan yang dewasa gitu nggak ada lagi. Tapi ya gimana ya namanya perasaan gitu loh bang. Tapi syukurnya sih dia jadi aku nggak traumanya, dia bisa membimbing aku, kasih semangat aku seperti itu bang. Karena memang tuh kejadian aku bikin trauma banget kan, apalagi sampai itu kan kayaknya aduh udah hampir kayak mau bunuh diri, stres, omongan keluarga aku nanti gimana kan seperti itu. Tapi aku sih takut abang kalau maksudnya lapor polisi lebih aduh ditanya-tanya kan frustasi, jadi trauma juga itu kan, pasti kan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Untungnya sih aku bisa kayak gitu ketemu yang berondong aku sekarang, jadi aku ya semangat jalani hari-hari lagi, aktivitas aku gitu bang, kayak ada kerjaan lagi gitu bang, jadi semangat. Jadi sebenarnya memberi semangat juga sih bang, seperti itu kalau berondong ini untuk kita yang trauma. Karena kalau kita nggak nyembuhin trauma itu kita bisa kayak penyimpangan tadi bang, kita nggak suka sama lawan jenis kita itu bisa juga, itu bisa bang. Karena kan memang trauma terhadap laki-laki itu bisa juga memang. Banyak yang bilang bener aku sempet kayaknya ini bener gak sih ini gini, bener gak nih. Tapi kalau kita dapet yang kebetulan ini baik, sayang sama kita, bisa membimbing, itu berangsur-angsur memang jadi kayak ibarat obat juga sih bang, seperti itu bang. Oke. Berarti Kak Nita ini memang sukanya sama yang muda ya, daun muda ya. Iya ya dari diurut ya. Maaf sebelumnya Kak Nita ini memang udah pernah menikah? Udah. Maksudnya sebelum sama suami yang setelah di ini? Oh belum, tadinya kan aku masih single, baru nikah. Oke. Baru nikah. Oh, setelah pernikahan aku ya, juga kan. setelah berpisah baru sama berondong ini. Ya kan karena di pernikahan aku itu kan juga kayaknya gue gagal terus, dia nggak bisa terima aku, semacam kayak trauma, kok laki-laki kok gini begini banget tuh loh bang, kok kayak gue nggak sempurna banget nih sebagai perempuan, masih nggak bisa hamil. Ya pasti gimana ya, namanya mantan aku itu kan pasti nebak nih karena sering ke diskotik, lagi ngerokok, pasti nih faktor-faktor kayak ya seperti itulah, minum obat gitu loh, pasti nih faktor-faktor eksternal itu ya, eksternal. Oke. Tapi ini faktor internal ya. Apa Internal. namanya? Tapi si berondong yang ini berarti masih hubungan sampai sekarang? Iya, tapi aku kasihan sebenarnya kalau berondong itu terlalu jauh ya, aku kasihan gitu loh. Karena kan gini, ntar takutnya kalau dia nikah gak ada anak lagi gitu loh. Jadi kayak sekedar having fun, aku bilang sama dia. Jadi kayak berondong ini udah aku bebasin. Dia bahkan, ini cerita aku, maksudnya dia bahkan punya pacar lah istilahnya, yang gak masalah. Yang penting jangan dipamerin. Kayak jadi kalau dari dia cuma dapat kayak having fun aja bang, rasa apa sih namanya, kayak menyayangi kita itu. Karena aku mengalami perempuan yang hancur nih, trauma banget. Jadi butuh sosok laki-laki. Jadi aku kasihannya gini, nanti apa ya omongan keluarganya, kayaknya aku nanti nggak dapet ini keturunan lagi, daripada aku kasih ini. Yang penting lo nggak pamerin itu cewek lo di depan gua. Kalau gitu. lo, gue mau temenin lu sampai mana gitu loh, atau kata amin ya nggak apa-apa lah, hitung-hitung lu sayang sama gue. Tapi kan dia rada-rada terharu juga. Jadi aku bebasin, dalam arti nggak boleh baper juga lah kalau mau berondong. Ini aku alami loh bang gitu. Oke. Berarti kalau kayak gitu Kanita lebih banyak keluar modal dong ya? Ya nggak sih biasanya? Kalau yang aku alami ya, Iya. aku nggak berbicara keluar ya orang lain. Kalau aku sih ya enggak juga. Oh cuma sekedar ini aja ya? Apa Karena kan namanya, kebetulan misalnya sama-sama ngerti, yang ngerti lah balance. kayak gitu ya. Kebetulan memang ya kalau berondong aku kan kerja gitu. Terus kalau banyak kan kalau dibilang berondong tuh apa, mau kondo. Mau kondo. Mau kondo. Sebenarnya nggak gitu semua. Tinggal kita dari awalnya sebagai perempuan bang,
ngasih prinsip atau ngasih lu maunya apa gitu. Gitu. Ya namanya aku kan perempuan mau ini perlakukan seperti princess ya, seperti apapun itu kan hanya usia doang dari kitanya juga bang. Lu bayarin gue tetap istilahnya kita ngormatin dia kayak pasangan kita, itu umur udah diinin aja gitu loh. Jadi ya balik lagi ke perempuan aja gitu loh. Kadang kan ada yang nyalahin berondongnya, kenapa nggak bilang dari awal gitu loh. Udah tahu berondong begitu, pas dapetnya yang kayak apa sih, kayak kita yang modalin terus, kenapa lo nggak pindah, lo maunya yang apa kayak apa gitu. Kalau aku sih gitu, kalau aku nggak mau. Ya tapi kalau itu aku balance, maksudnya sampai aku yang ngeluarin banget, kecuali memang ya nggak tahu, balik lagi sih bang, maksudnya perempuan kan punya ininya sendiri gitu loh. Karena gua aja udah hancur sakit nih, masa ini lagi. Aku kan lebih rasa kebahagia, happy gitu bang, pengennya diri aku nih seperti apa. Kalau memang nggak cocok ya aku ganti gitu. Gitu, kalau aku gitu aja. Itu Kak Nita mencari berondong itu, maaf untuk ke pribadinya nih, untuk ke apa yang didapat kalau dari berondong, apakah dia itu dalam bermainnya kuat atau gimana? Berondong. Iya. Berondong itu kebetulan ya kuat ya, kayak nyoba. Kebetulan yang aku ya kayak udah pengalaman juga sih, apalagi di ibu kota kan berondong-berondong tuh udah pada pengalaman sih bang. Kebetulan yang aku ya pengalaman juga sih, pengalaman juga. Kayaknya dia kalau berondong ini pengalaman aku, karena dia butuh sosok perempuan yang manjain dia. Rata-rata begitu. Kayaknya udah biasa kayak dewasa aja kalau soal hubungan begitu. Karena udah ya mungkin beda ya kalau di daerah atau di kota gitu ya. Mungkin kalau di daerah berondong-berondongnya polos-polos ya. Karena kalau di kota ya mungkin pergaulan dia. Ya pergaulan ya, karena pergaulan dia sering keluar mengenal banyak wanita, akhirnya masuklah ke pergaulan bebas. Tapi kalau aku lihat dari tampilannya juga udah aku tahu ini udah bukan Bina. apa. Tapi sih aku selalu kan mikirnya ya bukan selain happy, maksudnya berpikir positif. Paling nggak gini, kalau aku ngarahin berondong tuh supaya jangan dia bina. Maksudnya dari aku positif juga, supaya lu nih jangan nakal gitu. Aku kan kayak nganggep adik juga bahkan gitu. Lu kalau karir yang bener gitu, jangan yang pergaulan yang enggak gitu, tar duit lo habis. Atau aku malah kayak ngarahin juga dia kayak apa sih, pagerin dia gitu loh. Jadi kayak mungkin dia sosok kayak mamanya juga nih gitu. Bagus juga ya Kanita cara mengarahinnya ya. Kebanyakan kan mereka itu hanya semata having doang kan yang diperlukan. Makanya aku bilang balik lagi bang, tergantung perempuannya maunya kayak apa gitu. Gitu sih kalau mau berondong. Aku bahkan sampai dideketin 3 berondong gitu. 3 berondong? Diambil semua? Ya temen aja. Tapi kadang aku nggak cerita, maksudnya nggak diambil, maksudnya temen, ada yang cuman temen apa sih, kayak telepon-teleponan doang. Ada yang satu ketemu. Ya tapi aku nggak saling cerita, nanti dia cemburu dong. Jadi kalau mau berondong itu nggak usah ibaratnya cerita-ceritain yang lain gitu, pasti dia cemburu. Jadi kalau ketemu ya happy aja gitu loh. Serasa dunia milik berdua, ya lu udah gua sayang lu udah. Nggak usah yang ribet-ribet gitu. Berarti 3 nih yang dijadiin berondongnya. 3. Wow, bisa ya? Nggak tahu, aku tuh muda-muda semua. Dia tuh orang entertain lagi biasanya, penyanyi. Gitu. Tapi mereka banyak menuntut nggak sih, misalkan dalam Enggak juga, dia tahu kan aku misalnya kalau lagi kerjaan misalnya kayak freelance ya, enggak juga paling kalau enggak juga. Aku bilang gue bukan yang cewek kaya raya, karena aku dari awal bilang kalau yang berondong suka menuntut karena mungkin tahu kalau nggak cewek itu memberi. Ini semacam kayak gitu bang aku nih. Memberi yang dia mau, kenapa lo nggak cut, kenapa habis itu lo komplain, harusnya nggak begitu. Jadi kan kadang mencuat itu berita-berita yang ini, nyalain berondong, nyalain laki, nyalain itu. Jadi ini sebenarnya cewek sama cowok udah nggak saling nyalahin, harusnya dari awal gitu. Tapi kalau kitanya manis, baik, pelakuinnya dia jadi kayak ke arah ke kita, jadi positif sebenarnya gitu sih bang.
Aku nggak mau yang ribet-ribet ya. Aku pengen tuh kamu karir. Kita kan nggak tahu jodoh kita gimana. Yang jelas aku nggak melarang karena dari usia dia udah tahu. Kalau kamu ada kenalan lagi nggak apa-apa. Oke. Tapi yang banyak mintanya dari kanitanya apa dari berondongnya nih? Minta kayak apa tuh Biasanya bang? Minta kayak gimana? minta quick. Jadi gue ikut. Ya, kita kan nggak perlu ini ya. Ya pasti ya, Ya hubungan, pasti ya namanya hubungan yang seperti itu kayak Iya, Gak maksudnya mungkin nggak ada tesnya gitu. betul gitu maksudnya. Jadi kalau kayak mereka yang pengalaman aku ya, ada yang tipenya malu, ada yang memang brutal kayak gitu, ada yang to the point. Tapi yang dua ini to the point gitu. Gua lagi Begitu, pengen. pengen gitu. Dan mereka udah tahu aturan, nggak usah ngomongin mana sih pacar lo, bukan lo punya pacar gitu. Aku semes, bukan lo punya pacar, ngapain sama gua lagi pacar lo dulu sana gitu. Tapi dia nggak mau bahas tentang pacar, dia jaga perasaan. Kayaknya ya itu aja, kadang ya dia yang namanya muda kan, namanya masih muda ya begitu juga dia bergejolak. Gejolak kaula muda. Nah, seperti itu. Kalau untuk yang brutal sendiri yang kayak gimana brutalnya? Ada yang brutal, mungkin dia faktor waktu itu ya minum juga kali ya. Minum, kalau minum kan ya brutal lah. Ya pengen apa tahu tuh gaya apa. Kayaknya kan itu terlalu malu-malu ya untuk Iya, mengucapkan malu. ya. Padahal aku lebih dewasa ya. Iya. Kadang aku karena kok begini ya ternyata. Mungkin karena berondong ini pengen mencoba kali ya, pengen tahu. Kadang minta ajarin emang gue guru. Juga. Iya. Ada juga yang malu-malu. Ada kayak yang namanya itu kalau nggak ketemu VC, apa itu VC gitu. Lu ngapain sih ketemu aja ribet banget sih, aku bilang kan gitu. Ya ada juga yang brutal tipenya tuh ada, karena dia pengen mencoba juga. Apaan sih, lu lihat aja sih tuh di video-video kan, ngapain ribet, ya enggak pengen nyoba gitu. Gitu. Jadi dia sebenarnya kalau berondong ini dia suka cewek itu walaupun dewasa deh, yang penting kita kelihatan masih tampilan modis, umur gak masalah. Bagi dia nih kayak masih kayak apa sih, cabe-cabe juga atau anak-anak kuliah semester berapa nih masuk ke mereka tuh masuk bang. Inceran ini kalau di medsos aku pajang tuh inceran berondong tuh DM. Gitu. Apalagi tuh yang DM orang-orang entertain itu, penyanyi rap, penyanyi isi acara ada bandnya gitu, pop. Aku bilang aduh gue tersanjung juga. Gitu Tapi ya. kita ke bawah ini juga sih, ke bawah jadi muda kan kalau mau berondong ini happy gitu. Yang penting berondong ini memang di usia mereka dia nggak mau yang ribet-ribet. Apalagi yang tipe manja dia nggak bakal mau dilarang, udah dibebasin aja. Pertanyaan WA tuh nggak mau, misalnya chat long gitu, telepon nggak mau. Jadi nggak mau yang ribet karena usia mereka tuh kan masih bebas itu. Suka-suka mereka aja gitu. Telepon, gitu. paling kita kalau nanya ya sekedar ini aja, tapi kalau udah ribet skip juga itu. Terus nggak boleh mudah baper. Kalau masalah ranjang ya seperti itu, memang ekstrim juga berondong ini, aduh udah ekstrim juga, entah gaya apa itu dia bilang. Karena mungkin Ingin mencoba. masih muda, mereka sudah di banyak tontonan kan ya. Iya, seperti namanya anak muda Mencoba, ya nggak mencoba. munafik juga. Saya juga pernah muda kan, Nah, pengen gitu, mencoba Bang. sesuatu hal yang baru. Misalkan belum pernah nih nonton film-film yang kayak gitu. Akhirnya saya coba Praktekin, pengen menonton praktekin, gitu. juga Praktekin. Tapi ternyata iya, berondong itu dia pakai perasaan juga nih, suka nggak sama perempuan ini gitu. Jadi kalau suka itu kan dia lebih bergairah gitu. Kan dia pakai perasaan juga. Ya kita kayak udah kayak pacar pacar. Kayak saya penasaran kayak bukan gitu, pernah nggak sih Kak? Gak tau aku dilempar kemana tuh begitu. Enggak, dia kayak dia ketawa temen. Ya kan ada yang pakai topeng gitu ya. Nggak Saya- sampai sih kayak dilempar, kayak mainnya nih kan nggak ada halus-halusnya nih kalau gini nih gitu. Mungkin dia kayak ini kali ya, apa sih, nafsu ini kan faktor alkohol kali. Dia apaan sih ini gue takut kelempar ke tempat ini atau kejedok gitu kan, takut kan ya. Jadi kalau dia ketemu, halus sayang, dia kayak sayangnya bukan dia bikin-bikin, kayak dia manja gimana sih. Aku kan jadi malu ya bang, maksudnya kayak contoh di depan umum, dia apaan sih lu kan kayak ini tante-tante tuh ke kakak lo. Tapi mereka yang nggak ada malu-malu ya, apalagi yang tipe-tipe manja itu.
Itu tuh berondong tuh kayak gitu yang aku alamin itu. Jadi mereka tuh kayak kecanduan juga, kayak apa sih, misalnya kita kan, aku nggak gampang baper ya orangnya. Ya udahlah kalau dia lagi nggak mau ditelepon nih atau lagi males kali, mungkin dia lagi ada cewek lagi, aku tuh menghilang. Nah disitulah dia Ya. kangen nih, kok nih cewek menghilangnya segue begini gitu loh, gue populer begini istilahnya nih, kok cewek nggak ngejar gue, kan karena cowok itu memburu kan. Dia tuh ada ini, aku dicariin lagi, dicariin tuh salah satu berondongku tuh, aduh aku kayak gitu. Ya bener-bener dianggap pacar memang berondong itu, walaupun kita hanya apa sih, happy pelampiasan, tapi kalau yang ngejalanin suka ya nggak masalah. Iya, aku berondong begini dunianya ya. Kadang mereka nggak malu dikenalin sama temennya, nggak masalah, karena kan mereka ngelihat tampilan cewek-cewek yang dewasa itu ya, karena tampilannya mungkin masih kayak masih seusia mereka ya, mereka go aja, yang aku alamin sih gitu. Oke. Nah, untuk selanjutnya Kak Nita ini nggak ada niatan untuk kayak mungkin cari pendamping hidup gitu, dan gimana pun juga kan kita seorang Pasti. manusia ya, pengen nanti di hari tuanya pengen punya suami dan punya anak gitu. Pasti. Itu Kak Nita sendiri ada niatan untuk menikah lagi Ya pasti ada niatan kan nikah. dengan berondong atau Ya pasti ada niat nikah lagi pasti ya. Tapi ya seiring berjalannya waktu dan aku gak memaksakan lagi. Tapi kalau mau berondong sih jangan terlalu jauh jaraknya, dan dia nggak nuntut aku, takutnya nanti dituntut dong sama keluarganya, itu pertentangannya. Kecuali memang dia bener-bener nerima. Ya kalau mau berondong lagi ya kenapa enggak gitu. Tapi kan kasihan dia, tadi dia nuntut kan. Dianya emang nggak nuntut, mungkin bisa terima kan keluarganya nanti kan. Seininya aja, semengalirnya aja sih Bang, lebih kayak aku sekarang tuh lebih kayaknya memperbaiki diri aja dulu gitu, kayak gitu. Memperbaiki diri, ibadah, sama ada kegiatan-kegiatan sehari-hari. Ya paling kalau rasa sepi ya, rasa kayaknya ih kok nggak ada nih cowok yang ini, ya paling yang ke berondong itu. Kalau yang lebih gadun-gadun kayaknya nggak laku, apa gimana? Belum kali. Tapi kayak berondong kok yang datang-datang ini. Dan kebetulan memang kayaknya kalau terjadi hubungan lebih dari sekali atau ketemu kan berarti memang ada rasa suka kan. Oke, ini berondong menarik juga nih. Seperti itu. Kayaknya dia memang lebih ngedengerin, pas kebetulan sih ya dapet yang seperti itu. Tapi pasti pengen dapet pasangan yang itu pasti lah Bang, seiring waktu gitu. Ya atau duda yang terima aku lah yang penting kan. Aku nggak mau ngumpet-ngumpetin juga loh diri aku, ngapain, kasihan kan. Misalnya ada pasangan baru pasti lah Bang. Seperti itu. Cuman ya menarik sih kalau dibilang berondong. Ini berondong ya banyak kisah yang sampai bahkan nih kalau cerita berondong ya, aku kan kadang berteman di medsosnya ya, pengalaman aku suka nandain tuh berondong-berondong aku, dalam arti bukannya komen yang ini, aku tandain atau lo mungkin cewek-cewek yang ngefan sama dia tuh sampai kadang follow aku, bahkan ada yang DM, ini kakak kenal yang ini, maaf mau tanya. Kira ada cemburu juga kali, ada cewek-cewek seru pokoknya emang kayak gitu. Mungkin cewek yang suka dia ya. Tapi kalau berondong ini kan dia selalu kadang ngumpetin juga nih, siapa nih cewek yang ini, kan karena dia proses seleksi juga kan. Ternyata dia ada perempuan yang dewasa, pasti dia ngumpetin juga itu. Dia nggak mau ke publik, ya memang kita kagak ke publik, buat apa juga kan. Ada orang tuanya kan nggak enak. Cuman aku selalu menandain di ini, yang aku alami menandai di akun-akun mereka. Aku tetap berteman. Lo harus tetap berteman sama gue lo. Nah, untuk tipe sendiri berondongnya yang kayak gimana nih? Yang Kak Nita cari, yang Kak Nita suka gitu. Biasa kan orang punya tipe dong, mau pacaran sama siapa atau mencari pendamping hidup juga kan punya tipe-tipe masing-masing nih gitu. Iya. Yang tampan kah, atau yang bodinya six pack, atau yang punya black mamba misalkan kayak gitu. Berondong sih yang penting ya ada hitam manis, terus hitam manis, terus ya apa ya namanya, aku sih lebih seneng kayaknya dia di dunia, kalau dia profesi dia yang dunia entertain gitu, karena jadi ke bawah happy-nya gitu loh. Aku senengnya gitu, yang tatoan gitu mungkin ya. Oh, yang hitam manis, tatoan. Terus masalah black mambanya, kecil besarnya tuh nggak masalah.
itu kan harus kita ini dulu lihat. Aku kan awalnya enggak sih, belum ke situ. Dikulik dulu ya. Seperti itu Bang. Tapi rata-rata yang aku temenin sih udah pada pinter-pinter lah mereka itu. Kebetulan dapet yang pinter-pinter juga ini kayaknya ini. Kalau yang hitam manis berarti saya nggak bisa jadi berondong ya. Lewat ya, lewat Berondong aku udah. nggak ada yang 30, nggak ada. Nggak ada yang putih maksudnya Oh kulitnya. belum, tapi memang dia nggak ada Iya, yang berarti kan usia saya nggak dong. cocok jadi berondong ya. Angga masih Masuk ya? masuk. Berondong aku memang penyanyi, dia penyanyi, dia ngisi acara Oh, itu kan penyanyi-penyanyi senang. kafe gitu modelnya kali band, anak-anak Hop, band ya. hip hop, apa sih namanya rap ya kayak gitu ya, rap ya. Rap ya hip hop gitu. Dia tuh kenapa tahu? Ya tahun tadi Kelihatan syutingan. energik aja mungkin pas dia lagi Iya, nge-rap gitu ya. terus lagi dia nyanyi kayak dilulukan ya gitu ya perempuan-perempuan, makanya aku ngapain sih sama gue, lu juga pasti cewek istilahnya deketin lu nih gitu kan. Jadi memang ada sensasi tersendiri sih kayak, tapi kita ke bawah happy jadi hilang lah tuh semua yang perasaan-perasaan trauma, perasaan-perasaan aku tuh, kejadian-kejadian yang aku alami itu udah hilang lah Bang, gitu hilang, terhibur lah. Bagi aku tuh obat juga, aku malah makasih sama berondong-berondong aku ya, malah berondong-berondong makasih banyak banget. Kayak obat, karena ibaratnya kalau gue stres nih ngobatin siapa nih gitu kan, bisa masuk ke psikolog, gue kan bahaya juga ya. Balik lagi ternyata hidup ini pilihan gitu, kita mau sakit atau mau gimana nih. Kalau kita sakit nih ngobatinnya ya tergantung kitanya gitu Bang. Kalau aku happy udahlah berondong nggak apa-apa lah gitu loh, kayak hubungan bukan terlarang ya, sembunyi atau gimana kalau berondong ya. Enggak terlarang juga sih. Nggak terlarang ya juga, cuma Enggak, sembunyi. maksud terlarang juga. Terlarang juga. Tapi kalau untuk diseriusin ya, kalau untuk diseriusin. Kasihan aku. Ya, tapi kalau untuk hanya just have fun gitu Bedanya karena ya. sampai hampir 15 apa 20 ya. Gila kali, gue bilang nih gue nggak salah. 15 atau 20? Iya yang bener, udah gak dipacarin. bertebaran. Ini apa sih maksudnya bertebar? Iya bener nih, aku ada ini handphone aku. Aku berteman. Iya, aku tanya ini berapa sih umurnya? Kamu baru berapa sih umurnya? Oh, umurnya Iya. baru 15. Bukan, nggak, maksudnya beda jaraknya sama aku. Oh, Tuh 15 sebenarnya tahun. ini jarak ini bener gak sih, ini laki-laki ngapain? Ada sampai 20. Ini apa pesona gue? Kenapa nih pesona gue? Ini memang bener. Iya, Ini masih buat temen deh. mungkin biasanya kan orang yang ini wanita atau cewek itu kan biasanya masih inner beauty-nya keluar waktu masih muda. Nah, mungkin pas udah umur di atas kepala 3 atau kepala 4 ya sekarang Kak Anita. Iya. Mungkin pas kepala 4 itu inner beauty-nya keluar gitu. Oh, keluar itu sih awalnya gara-gara aku ya, istilahnya aku dari diri kita juga, aku udah ikhlas atas kejadian-kejadian itu, udah aku nggak pusing lagi. Disitulah mulai kali Bang, maksudnya aku bisa berpikir secara positif dan aku menyayangi diri sendiri. Berarti sekarang tuh self love apa sih, mencintai diri apa sih namanya bahasanya itu, mencintai diri sendiri dulu. Udah aku misalnya yang bikin aku happy misalnya ke salon, jadi mungkin ya auranya pakai baju yang ini, dandan ya, mungkin aura kita udah ikhlas terus dandan ya, jadi keluar terpancar di situ kali. Tapi aku sih awalnya nggak ke situ, buat arah lebih kayak mencintai diri sendiri dulu. Ya mungkin dari situlah bertebaran atau gimana ini yang berondong-berondong. Lihat mereka juga sebenarnya kaget juga, tapi ada yang lucunya, nggak masalah umur. Pede banget sih aku. Kepede banget, gue tuh jauh sama lu. Jauh sama lu umurnya. Kenapa sih, emang nggak masalah kan, kita hanya berteman gitu. Ternyata aku suka nimbang nih, ngapain sih, apa yang dicari gitu loh, buang-buang waktu kan. Ternyata yang aku nilai ini selama ini, dia butuh sosok. Contoh dia perantau nih Bang. Contoh dia perantau, dia datang ke sini kan, yang aku bilang dia kayak penyanyi kan, ke sini dan mengembangkan karirnya. Apalagi dia anak bungsu, wah udah jangan, dia butuh sosok mama itu. Terus dia cocok, mungkin pas sama aku cocok, dia butuh sosok mama, karena kan suka ngingetin, jangan ini ya pergaulan, karena aku udah ini, jangan ini, hati-hatinya ngembangin karirmu. Mungkin dari situ dia nilai, kali ini cewek kok kayak mak gue. Itu kalau dikasih arah mungkin ya, mereka berpikir akhirnya ini kok kayak dewasa kok ke gue. Padahal awalnya deket, kok lama-lama jadi apa, kayak sayang apa gimana, aku dicariin, aku nggak ngerti lah awalnya seperti itu berondong.
Seperti itu. Bahkan gue tuh jauh umur, iya nggak apa-apa, emang ngapain sih katanya mikirin umur mulu. Cuman emang aku kasih udah dari awal, lu sama gue nggak nikah loh, nggak untuk nikah gitu, apalagi yang berbeda jauh, supaya dia maksudnya nggak terlalu ke Ya, iniin nggak ke terlalu aku, berharap ya. terobsesi gitu ya. Kita having fun, tapi kalau jodoh kita nggak tahu ya. Cuman jangan lu pikirin lo udah kenalan lagi, aku bilang kenalan lagi udah nggak apa-apa, kan lo nggak publik ini, kenalan di belakang gua, nggak perlu lu ngumpet ngapain lagi, kan kita ketemu cuman happy ya gitu intinya. Aku jadi ngasih kebebasan loh bang gitu, jadi dia mereka ada rasa kayak kayak gue ini beda nih perempuan. Seperti itu. Yang jelas aku ngarahin mereka sih positif, jadi kayak mama, jadi kayak apa tuh namanya, jadi kayak guru juga. Cuman aku jadi terharu kok di Brondong lama-lama bertambah. Jadi nama beranak pinak ya Brondong. Iya lucu. Memang kadang ada yang nggak demen ya sama Brondong. Ya balik lagi perempuan-perempuan atau teman-temanku. Ya balik lagi kan personal ini masing-masing. Cuman temanku ngapain sih lu katanya begitu. Kalau mau nyari duit jangan sama Brondong. Ya gue juga tahu lah. Cuman lu nggak tahu sih yang gue alamin gitu ya. Kadang orang nggak tahu lo gue lagi ada yang harus diperbaiki, rasa bahagianya kayak gue dari situ. Cuman kan udah gue nggak dengerin temen gue, mau gue pikirin. Seperti itu sih bang, kayak gitu. Oke, ya, terus terakhir nih Kanita mau Iya, sampai kapan pacaran sama Brondong? Sampai kapan ya? Sampai puas? Sampai puas bisa bilangnya, tapi lama-lama jadi sayang gitu ya. Sampai kapan ya, mungkin sampai menemukan jodohku kayak. Kalau terus aku nggak nemuin jodohku lagi, ya udah aku sendiri ya sampai dia bosen atau gimana ya. Ya jalan seiring waktu aja sih bang gitu loh. Yang penting ya jalan seiring waktu sih. Kalau dipertemukan sama yang benar-benar ya kenapa enggak, ya paling Brondong nangis, tapi paling enggak aku kasih tahu karena aku selalu orangnya terbuka gitu. Oh aku nih lagi begini, karena kan mereka suka nanya kan kegiatan aku, daripada mereka juga frustasi juga kan. Aku nggak ada kayak kehilangan kan, pasti dia ntar loncat pagar lagi, loncat apa kan. Iya kasihan. Biarkanlah waktu yang menjawab. Nah ya ya bang bener kayak seperti itu, karena kan ternyata hubungan kayak gitu doang, kalaupun dibilang awalnya kayak sepele, ternyata kok lama-lama kayak begini. Iya aku alamin tuh, ternyata begini hubungan Brondong ya aku alami, oh begini. Kasihan juga lama-lama anak orang kalau gue ngarahin nggak bisa bener-bener, karena jadi kayak keikut juga sebenarnya mereka ini. Kayak keikut juga ke kitanya. Cuman aduh kasihan anak orang kalau gue nggak ngarahin yang bener-bener nih mereka. Paling nggak gue ngelihat lo sukses ya, aku bilang aku tuh cukup bangga, seneng gitu, walaupun lo nanti bersama sama pasangan lo juga ya, mereka kadang ada yang terharu lah gitu. Seperti itu bang. Oke, ada lagi yang mau disampaikan ke mungkin ke penonton di rumah atau apa gitu, pesan-pesannya mungkin? Silahkan kalau ada Kak Nita. Terutama ke perempuan ya kali ya. Ke perempuan ya lebih, kalau di usia-usia muda sih ya bisa jaga diri, jaga pergaulan gitu ya. Walaupun kadang ada yang bilang, kita kan nggak tahu nih maksudnya nih cowok ini baik atau enggak ya. Paling nggak kita berpikir positif. Yang aku saranin sih untuk perempuan-perempuan terutama di Indonesia nih ya, ketika kita terjadi gue ternyata diginiin, kita harus cepet bisa ngambil keputusan. Ini lu udah toxic, jangan lagi berada di situ, karena lama itu mengakibatkan kita bisa, perempuan ini bunuh diri atau yang tindakan-tindakan aneh. Yang intinya sih kita harus cepat bisa gitu. Kalau udah nggak benar udah nggak usah bertahan. Paling nggak dari aku seperti itu bang, nggak usah bertahan gitu. Lu lebih mencintai diri sendiri. Paling nggak semua itu istilahnya keputusan dari diri kita sendiri. Lu mau bahagia apa enggak gitu, keputusan dari diri kita sendiri bang. Oke, Kanita, terima kasih buat waktunya. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Kak Nita dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kanita, terima kasih buat waktunya ya. Tetap berjuang dengan Brondong. Sampai jumpa.